Ya, halo teman-teman semua. Di video kali ini gue mau ngebahas materi yang menurut gue itu seru banget gitu. Bahkan gue saat bikin materi ini itu ya semangat banget gitu, bahkan excited banget. Ya, jadi di video kali ini gue akan ngebahas karakteristik das. Ya, das itu sendiri adalah daerah aliran sungai. Jadi kita akan bahas sungai bagian hulu yang merupakan sungai pada wilayah pegunungan atau gunung api. Ya, jadi ya dataran tinggi lah gitu. Hingga ke sungai bagian hilir gitu, yang merupakan sungai pada dataran rendah atau pesisir, yang merupakan akhir dari aliran sungai. Ya, bagian sungai yang pertama akan kita bahas, karakteristiknya lebih detail, pastinya adalah wilayah hulu sungai atau wilayah yang di awal sempat gue singgung berada pada daerah dataran tinggi, kemudian daerah pegunungan atau juga gunung api gitu. Yang pertama karakteristiknya pasti dia memiliki topografi yang kasar. Ya, jadi topografi sendiri dia adalah perbedaan ketinggian yang ada di suatu wilayah gitu. Nah, ini terlihat dari ya adanya variasi ketinggian tempat gitu di wilayah dataran tinggi, seperti adanya bukit dan juga adanya lembah gitu. Ya, kemudian karakteristik yang kedua, ya karena dia ada di wilayah pegunungan, topografinya kasar, pasti memiliki medan atau bentang alam yang terjal gitu atau curam. Ya ini kelihatan ya kalau misalkan kita rekreasi atau jalan-jalan gitu ke daerah pegunungan, itu pasti banyak daerah tanjakan atau daerah turunan biasa kita nyebutnya gitu. Ya selanjutnya, ya karena bentang alamnya atau medannya yang curam, karakteristik aliran airnya itu pasti memiliki arus yang deras gitu, arus yang kencang. Ya karena ya apa namanya kemiringannya lebih tinggi gitu. Nah, kita mulai masuk ke eh, karakteristik dari sungai bagian hulu yang paling penting. Di mana karena aliran arusnya yang deras, wilayah hulu sungai ini dia memiliki erosi vertikal yang lebih kuat dibandingkan dengan erosi horizontal. Ya, jadi erosi vertikal sendiri dia adalah eh, erosi yang mengikis dasar sungai. Sedangkan erosi horizontal itu adalah erosi yang mengikis tebing sungai atau kiri kanannya sungai gitu. Ya, jadi karena emang dia arusnya deras, jadi tingkat pengikisan itu lebih banyak terjadinya ke dasar sungai. Itulah makanya ketika kita lihat nih apa namanya dari gambar tersebut, ya ini gua gambar terkait dengan apa namanya profil pada sungai bagian hulu, ya dia biasanya memiliki lembah sungai yang berbentuk V. Karena kan dia mengikis dasar sungainya kan, makanya dia berbentuk V. Atau eh, ya ini menyebabkan sungai di bagian hulu itu memiliki sungai yang dalam biasanya. Ya, tapi relatif sempit. Karena pengikisan terjadi secara vertikal. Jadi dia banyak mengikis dasar sungainya gitu, hingga sungainya menjadi dalam. Ya, kemudian karakteristik selanjutnya, ya karena aliran arus yang deras, lagi-lagi karena arus yang deras, sungai di bagian hulu itu sangat minim pengendapan atau sangat sedikit sekali adanya sedimentasi gitu ya karena aliran arus yang deras kan. Nah, itu eh, berapa namanya bertolak belakang gitu. Ketika sedimentasi sangat sedikit, justru erosi sangat kuat terjadi kan di wilayah sungai bagian hulu. Makanya kalau kalian lihat di gambar, gua gambarnya ini itu apa namanya banyak anak-anak sungainya gitu, banyak disebutnya tuh subdas atau sub daerah aliran sungai. Jadi anak-anak sungainya lah gitu. Itu karena ya pengikisan terjadi terus-menerus gitu. Akhirnya dia sampai membentuk ya sungai-sungai kecilnya gitu di sekitar dataran tinggi. Walaupun sempit ya, walaupun nggak sebesar sungai utama, tapi ya banyak terjadi pengikisan gitu di apa namanya di sekitar daerah aliran sungai. Nah, karakteristik yang terakhir, wilayah hulu, yaitu biasanya banyak air terjunnya, terutama banyak wisata jeram. Ya, biasanya itu terjadi karena selain faktor bentang alamnya yang curam, itu banyak ya terjadi aktivitas tektonik yang terjadi di masa lampau sehingga ada daerah yang lebih tinggi dan daerah yang lebih rendah sehingga ya sungainya membentuk air terjun. Ya, selanjutnya kita masuk ke wilayah bagian tengah sungai yang merupakan wilayah transisi antara sungai bagian hulu
dan juga sungai bagian hilir. Ya, karakteristik yang pertama dari wilayah bagian tengah sungai ini, dia memiliki topografi yang mulai halus gitu. Artinya apa? Ya, karena wilayah bagian tengah sungai ini bukan lagi wilayah pegunungan, bukan lagi wilayah di sekitar gunung api, ataupun bukan lagi dataran tinggi, jadi topografinya mulai halus. Artinya, variasi ketinggian tempatnya itu mulai berkurang. Nah, ini membuat medannya atau bentang alamnya itu mulai relatif datar. Jadi bentuk muka buminya ya yang relatif datar. Artinya udah nggak terlalu berbukit lah gitu bisa dibilang. Nah, kedua karakteristik ini dia berpengaruh terhadap tingkat erosinya atau eh, apa namanya karakteristik erosinya, di mana di wilayah bagian tengah sungai ini dia mulai terjadi erosi horizontal atau mulai banyak terjadi erosi yang mengikis kiri dan kanan sungai atau mengikis tebing sungai gitu. Ini dikarenakan karena yang relatif datar, terus apa namanya topografinya halus, ya arus sungainya itu tidak terlalu deras atau ya tidak sederas sungai bagian hulu. Artinya ya alirannya mulai tenang, alirannya mulai berkurang kecepatannya. Sehingga apa? Sehingga itu memungkinkan untuk memulai adanya pengendapan. Karena kan di bagian hulu tadi ya sangat minim pengendapan kan atau bahkan nggak ada pengendapan di wilayah hulu. Karena kan ya alirannya deras gitu. Ketika ada material batuan atau tanah atau ya lumpur gitu, itu langsung apa namanya? Kealirkan gitu sama aliran arus yang deras. Tapi di wilayah bagian tengah sungai ini karena arusnya mulai tenang gitu, maka memungkinkan terjadinya pengendapan di dasar-dasar sungainya gitu. Ini terkait dengan wilayah bagian tengah sungai. Ya, jadi sebenarnya wilayah bagian tengah sungai ini itu dia masih memiliki karakteristik sungai bagian hulu dan juga apa namanya udah memiliki karakteristik sungai bagian hilir, makanya disebut transisi gitu. Artinya apa? Artinya di beberapa tempat di wilayah bagian tengah sungai ini apa namanya ya sungainya masih dalam gitu. Kemudian juga nanti mungkin udah ada sedikit meander atau kelokan sungai, itu mulai terlihat di wilayah-wilayah bagian tengah sungai gitu. Jadi, simpelnya di wilayah bagian tengah sungai ini, dia udah mulai kelihatan karakteristik sungai bagian hilirnya. Tetapi masih ada sedikit karakteristik sungai di bagian hulu gitu, teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke wilayah akhir, yaitu wilayah bagian hilir sungai. Jadi, wilayah bagian hilir sungai ini, dia aliran air sungai yang menjadi muara sungai gitu, atau, mulut sungai gitu, atau pesisir gitu, yang pastinya berbatasan dengan perairan laut gitu. Nah, karakteristik pertama dari wilayah hilir sungai ini, dia memiliki topografi yang halus. Jadi karena wilayah hilir sungai ini udah sangat jauh dari pegunungan gitu, sudah sangat jauh dari gunung api atau dari dataran tinggi, maka bentang alamnya atau permukaan buminya itu relatif datar. Artinya tidak ada apa namanya variasi ketinggian tempat yang terlampau jauh gitu antara tempat yang paling tinggi dengan tempat yang paling rendah. Jadi bisa dibilang wilayah hilir sungai terletak di dataran rendah. Nah, karakteristik selanjutnya karena wilayahnya berada di medan yang datar, berada di dataran rendah, ini membuat arusnya atau arus sungainya itu relatif tenang gitu. Nah, ini berpengaruh terhadap karakteristik erosinya juga, di mana erosi horizontal jauh lebih kuat daripada erosi vertikal. Ini berbanding terbalik ya dengan sungai bagian hulu, di mana sungai bagian hulu ini sangat didominasi oleh erosi vertikal. Nah, sedangkan di bagian hilir ini sangat didominasi oleh erosi horizontal. Jadi dia mengikis tebing sungainya atau sisi kanan kiri sungai. Jadi kalau kalian lihat di gambar, ketika aliran airnya ini mengalir, nah ini membuat atau mengikis kanan kiri sungai hingga sungainya menjadi relatif lebih lebar. Makanya karakteristik sungai bagian hilir itu apa namanya sungainya itu relatif lebar, beda dengan hulu yang tadi itu sempit. Nah, tetapi ya karena pengikisan vertikalnya berkurang, maka dasar sungainya itu juga dangkal gitu. Dasar sungainya itu juga cetek gitu. Karena apa? Yang pertama karena dia pengikisan apa namanya secara vertikalnya rendah gitu. Dan juga yang kedua banyak terjadi pengendapan
di dasar sungainya. Ya karena kan kalau kalian ingat salah satu syarat adanya pengendapan itu adanya kondisi yang tenang atau tidak adanya pergerakan agen eksogen yang signifikan. Enggak ada pergerakan angin, enggak ada pergerakan air, atau enggak ada pergerakan gletser gitu. Nah, ini menyebabkan banyaknya pengendapan di dasar sungainya. Ya, selanjutnya karena banyak terjadi sedimentasi, banyak terjadi erosi secara horizontal, maka di daerah dataran rendah itu banyak meander atau banyak terbentuknya kelokan sungai. Ya, ini terkait dengan perilaku atau karakteristik sungai yang ada di dataran rendah gitu. Banyak membentuk meander atau sungai. Ya, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut gitu terkait dengan proses pembentukannya. Bahkan udah ada kan sekarang di video di YouTube gitu terkait dengan karakteristik sungai di dataran rendah. Ada pokoknya kalian cari gitu. Nah, kemudian selain itu juga ya terbentuknya oxbow lake pasti. Jadi bekas meander yang alirannya ditinggalkan oleh sungai utama itu bakalan menjadi oxbow lake. Ya, ini nanti juga akan gue jelaskan di danau gitu. Karena kan oxbow lake ini dia masuk ke kategori danau juga. Danau yang udah mati, danau tapal kuda gitu. Ya, terus juga di karakteristik di sungai bagian hilir yang terakhir, ya biasanya di sungai-sungai atau di mulut sungainya, di ujungnya ya, di mulut sungai atau di pesisir itu banyak pengendapan material erosi di mulut sungai gitu. Dimana nanti ini membentuk yang namanya delta sungai. Jadi delta sungai itu sedimentasi yang ada di wilayah pesisir mulut sungai. Dimana ini juga bekerja sama dengan karakteristik gelombang air lautnya yang harus tenang sehingga tidak terjadi erosi secara marine gitu atau gelombang air laut. Makanya sedimentasi delta sungai ini itu kadang juga disebut fluviomarin. Artinya apa? Artinya kerjasama antara aliran air sungai yang membawa material tanah, material batu, material lumpur, dan juga kerjasama sama si marine gitu atau si gelombang air lautnya itu.